Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini kita akan membahas ulangan harian mata pelajaran seni budaya kelas 11 yang telah kalian laksanakan pada minggu lalu. Nanti kalian perhatikan baik-baik supaya kalian paham dan bisa mengerjakan ulangan harian berikutnya dengan lebih baik dan benar. Oke, langsung saja kita buka formulir soalnya. Sini kita menggunakan bit.ly, yaitu bit.ly/ulangan harian 1 seni budaya 11 ya, karena kita kelas 11. Kemudian strips manja. Nah, muncullah formulirnya seperti ini. Kemudian kita pilih kelas dulu. Bunda contohkan 11 IPS 1. Nah, di sini ada kalimat yang berbunyi, saya bersedia mengerjakan soal ulangan harian ini dengan kemampuan saya sendiri, penuh kesungguhan dan kejujuran, karena saya adalah penerus bangsa yang berakhlak mulia. Kenapa sih ada kalimat ini di sini? Nah, Bu Indra ingin supaya kalian itu bisa melakukan apapun dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Jadi, termasuk melakukan ulangan harian ini juga dengan penuh kejujuran, ya, supaya kalian itu bisa mendapat keberkahan. Jadi apapun yang dilakukan dengan kesungguhan, dengan kejujuran, nanti insya Allah mendapat berkah dari Allah. Jadi hasilnya tidak sia-sia. Karena manusia yang bisa melakukan sesuatu dengan kesungguhan, kejujuran itu nantinya juga akan mendapatkan kebaikan pula yang setimbal. Oke? Kemudian kita klik yes, dan berikutnya kita isi nama kelasnya. Bu Indra contohkan Ainur Rahma. Kemudian kita tulis tokennya, itu Sri Kandi 11 IPS 1 berarti Sri Kandi 11 S4 ya. Next. Nah, sudah muncul soalnya. Langsung saja. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu. Kalian lihat di pojok kanan ini ada poin. Ya, jadi poin ini setiap soal itu berbeda poinnya. Ada yang 5, ini 6, 4, 7. Jadi poin ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Jadi jika soal itu kesulitannya lebih tinggi, maka poinnya otomatis lebih tinggi pula. Oke, jadi kalian harus perhatikan baik-baik agar kalian bisa mendapat poin maksimal ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu berikut merupakan ciri-ciri tari kreasi. Ciri-ciri tari kreasi itu apa? Yang pertama, diwariskan secara turun-temurun. Ini bukan ya. Kalau secara turun-temurun berarti namanya tari tradisi. Yang kedua, ragam geraknya lebih banyak dan bervariasi. Ini mungkin iya. Kemudian 3, terdapat aturan baku. Nah, kalau ada aturan-aturan seperti ini atau pakem, ini namanya tari klasik ya. Kemudian selanjutnya ada lahir dan berkembang di lingkungan istana. Ada kata-kata istana juga, namanya tari klasik. Kemudian digunakan sebagai media pergaulan di masyarakat. Nah, ada media pergaulan di masyarakat, berarti namanya tari kerakyatan. Jadi pilihan yang tepat adalah ragam geraknya lebih banyak dan bervariasi. Oke, lanjut. Konsep tata teknik pentas pada pertunjukan tari berhubungan dengan apa? Nih, konsep tata teknik pentas. Kalau kalian pentasnya di mana? Pasti ada yang namanya panggung ya. Berarti konsep tata teknik pentas itu berhubungan dengan panggung. Kalau rias itu berhubungan dengan wajah, busana itu berhubungan dengan raga,
Kalau ide itu berkaitan sama tema, kemudian ekspresi itu berhubungan dengan wajah juga atau penjiwaan. Jadi yang tepat adalah panggung. Selanjutnya, pergelaran tari dapat dilakukan di tempat terbuka. Kelebihan dan kekurangannya adalah apa? Dapat menampung jumlah penonton yang banyak. Ya, tapi keamanannya kurang terjaga. Wah, betul juga ini. Ya. Kemudian yang kedua, coba lihat. Memiliki ruangan yang terbatas. Tempat terbuka ruangannya kok terbatas? Ini salah ya. Harusnya tidak terbatas. Kemudian adanya layar pembatas, ini salah juga. Dapat menampung penonton jumlah banyak ya, tapi tidak perlu khawatir dengan cuaca. Wah, ini harus khawatir soalnya kalau di tempat terbuka itu barangkali hujan, nanti bagaimana ya. Kemudian terakhir ada tidak ada layar pembatas tapi penonton dibuat berjenjang. Nah, penonton yang berjenjang ini sulit diterapkan di tempat terbuka ya. Jadi bisa tetapi di tempat tertutup. Jadi yang benar adalah dapat menampung jumlah penonton yang banyak tapi keamanannya kurang terjaga. Karena terbuka jadi keamanannya kurang terjaga. Oke, lanjut. Bentuk panggung pada pementasan tari pada gambar ini apa? Kalian lihat di situ ada tari yang berada di sebuah tempat dengan ada tiang-tiangnya seperti ini. Nah, yang ada tiang-tiangnya biasanya di mana nih? Itu di pendopo ya. Kalau lapangan jelas bukan. Panggung arena juga bukan. Panggung tapal kuda bukan. Panggung letter L juga bukan. Yang betul adalah pendopo. Selanjutnya, bentuk panggung yang sesuai untuk tari 1000 tangan pada gambar berikut ini. Apa ini? Panggung letter L, proscenium, panggung arena, pendopo, dan panggung tampal kuda. Yang betul adalah proscenium. Ya, kenapa panggung proscenium? Karena panggung proscenium ini hanya bisa dilihat satu arah saja, ya. Sedangkan ini tari 1000 tangan itu lebih menonjolkan pada bentuk level atau bentuk-bentuk hasil dari tangan ini. Jadi kalau pakai panggung letter L atau panggung yang lain yang bisa dilihat dari arah yang lain itu kurang sesuai. Jadi kita menggunakan panggung proscenium yang hanya bisa dilihat dari depan saja. Oke, lanjut. Berikut adalah langkah-langkah menyusun karya tari kecuali. Nah, di sini ada kata-kata kecuali ya. Kalian harus teliti. Apa itu? Menentukan tema, eksplorasi gerak tari, mengundang penonton, menyiapkan iringan tari, atau menyiapkan kostum dan tata rias. Langkah-langkah menyusun kecuali berarti yang bukan adalah mengundang penonton ya. Kalau menyusun karya tari itu tidak perlu mengundang penonton. Mengundang penontonnya kalau kalian mau pentas. Nah, ini harus mengundang penonton ya. Oke, lanjut. Sebuah pertunjukan tari akan dilaksanakan hari Minggu siang. Ternyata hujan turun sepanjang hari. Apa tindakan yang tepat untuk dilakukan? Yang A. Menunda pertunjukan tari dan membuat info baru untuk jadwal pengganti. Ini bisa ya. Kemudian yang kedua, tetap laksanakan pertunjukan tanpa penonton. Wah, ini nggak bisa, soalnya sebuah pertunjukan itu harus ada penontonnya. Kemudian yang ketiga, tetap laksanakan pertunjukan dan merekamnya sehingga bisa ditonton secara live di YouTube. Ini bisa dilakukan, tetapi tidak mendukung untuk situasi yang mendesak ya. Jadi perlu persiapan yang matang untuk melakukan live streaming di YouTube. Jadi bisa saja ini dilakukan tapi kurang tepat ya jawaban ini. Betul tapi kurang tepat. Oke, selanjutnya ada menunda pertunjukan hingga ada penonton yang datang. Ini juga kurang tepat karena nanti bisa menunda waktu atau menambah-nambah waktu, sedangkan
misal ada kegiatan lain gitu kan tidak bisa. Kemudian membatalkan pertunjukan tanpa jadwal pengganti. Ini juga salah karena pertunjukan harus tetap dilaksanakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menunda pertunjukan tari dan membuat info baru untuk jadwal pengganti. Oke. Kemudian penguasaan gerak merupakan unsur utama dalam tari. Bagaimana jika di tengah pertunjukan seorang penari lupa bergerak atau lupa beberapa gerak? Bagaimana? Apakah panik dan segera keluar panggung? Salah. Diam saja hingga penari yang lain menyelesaikan tarian? Salah juga. Kemudian melakukan gerak asal-asalan. Nah, ini juga tidak. Kemudian improvisasi gerak dengan memperhatikan tempo iringan sesuai. Nah, ini paling betul ya. Kalian harus bisa melakukan improvisasi kalau misal kalian lupa gerak-geraknya. Tapi harus tetap memperhatikan tempo iringan. Oke. Yang terakhir, diam lalu melanjutkan gerak yang diingat. Ini juga kurang tepat ya. Karena kalau kalian diam, nanti penontonnya tahu bahwa kalian itu melakukan kesalahan. Oke. Lanjut. Yaitu unsur-unsur pendukung yang perlu disiapkan dalam menyusun karya tari. Apakah unsur itu? Unsur-unsurnya adalah kostum dan properti, penonton, sponsor, panitia, atau dekorasi panggung yang menarik dan mahal. Unsur pendukung yang perlu disiapkan adalah kostum dan properti. Oke, kalau penonton dan yang lainnya ini tidak perlu ya, ini bukan unsur pendukung. Selanjutnya adalah mendukung tema atau isi tari dan memperjelas peranan-peranan dalam suatu sajian tari merupakan fungsi dari ini untuk mendukung tema atau memperjelas peranan. Kalau peranan itu berkaitan sama penjiwaan, itu menggunakan apa? Kostum ya. Jadi perannya seperti apa, penjiwaannya seperti apa, itu kita perlu kostum. Kalau tari merak, jadi kostumnya juga menggunakan sayap dan seperti burung merak. Oke, selanjutnya adalah kemampuan seseorang dalam menari dapat ditunjukkan melalui latihan, ekspresi, pagelaran, hiburan, atau pameran. Kalian perhatikan di sini ada kemampuan ya, kemampuan seseorang dalam menari. Kalau kalian bisa menari itu ditunjukkan melalui apa? Melalui pagelaran. Kalau ekspresi itu tentang penjiwaan atau peranan, ekspresi wajah. Tapi kalau latihan itu kalau misal kalian buat persiapan pentas. Tapi kalau kemampuan itu ditunjukkan melalui pagelaran ya. Oke, selanjutnya ada jenis tari yang ditarikan secara berkelompok, yaitu tari apa? Eko Prawiro itu tunggal, Bugis kembar. Nah, di sini kembar berarti dilakukan oleh 2 orang ya. Kemudian topeng ronggeng. Topeng ronggeng ini tari tunggal. Serampang 12 adalah tari berpasangan. Nah, di sini ada tari saman. Jadi yang tepat adalah untuk tari berkelompok adalah tari saman. Selanjutnya, gamelan dan calung adalah contoh alat musik pengiring tari. Irama iringan dalam tari berfungsi untuk apa? Membantu penari dalam mengatur dan menguatkan gerak. Ya, yang betul ini ya. Kalau yang lain membantu penari mendesain pola lantai, ini kurang tepat. Membuat pertunjukan tari menjadi meriah, ini juga kurang tepat. Membuat semangat penari, ini juga kurang, dan mengiringi penonton, ini salah ya. Yang betul adalah membantu penari dalam mengatur dan menguatkan gerak. Selanjutnya, tari Ramayana yang biasa ditampilkan di Candi Prambanan merupakan contoh penyajian dalam bentuk apa? Tari tunggal? Salah, karena Ramayana ini biasanya dilakukan oleh banyak penari ya.
berpasangan juga tidak, kelompok juga bukan. Yang tepat adalah drama tari. Kenapa drama tari? Karena tari Ramayana ini menceritakan berisi tentang cerita atau drama ya. Jadi bentuknya adalah drama tari. Selanjutnya ada gagasan untuk menciptakan karya tari nelayan dapat diperoleh melalui gagasan atau ide untuk menciptakan tari nelayan. Kalau nelayan ini berkaitan sama kehidupan manusia ya. Jadi pilihannya adalah kehidupan manusia. Kalau permainan tradisi ini salah, kalian bisa melihat itu contohnya ada tari jublat-jublat suang, itu masuk ke permainan tradisi. Kalau dongeng ini juga kurang tepat. Kalau yang peniruan binatang itu contohnya adalah tari merak, dan peniruan alam itu contohnya tari garapan atau tari kontemporer, itu banyak menggunakan peniruan alam. Selanjutnya ada tari taki-taki. Pada gambar di bawah ini merupakan jenis tari modern karena memiliki ciri-cirinya apa? Di sini yang betul adalah geraknya bebas, tidak berpola tradisi ya. Yang lain betul tetapi kurang tepat ya. Yang tepat adalah gerak bebas, tidak berpola tradisi. Selanjutnya di sini adanya gerak saling mengisi. 2, tidak ada interaksi antara penari. 3, memiliki desain dramatik. 4, merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan. Kemudian pertanyaan adalah prinsip-prinsip tari berpasangan pada uraian keempat nomor tersebut yang tepat yaitu apa yang tepat? Yang tepat adalah nomor 1 dan 4. Adanya gerak saling mengisi dan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena ini adalah tari berpasangan, jadi geraknya harus saling mengisi dan adanya kesatuan yang utuh. Oke, lanjut. Tata rias yang tepat untuk tari Rahwana adalah, tari Rahwana ini adalah tarian antagonis atau tarian yang memiliki sifat atau peran galak atau tidak baik ya. Jadi menggunakan rias putra gagah prenges ya, gagah prenges ini. Kalau gagah keleng ini biasanya untuk tarian putra tetapi yang sifatnya atau perannya baik, seperti tari Bima, tari Gatotkaca itu menggunakan rias gagah keleng. Tapi kalau yang tidak baik seperti Rahwana atau tarian Buto itu menggunakan tari gagah prenges. Nah, kalau tari putra alus ini seperti tari Gunung Sari, ini menggunakan rias putra alus. Tari Romo Sinta itu kan tari ramanya menggunakan putra alus. Tapi kalau putrinya menggunakan putri luruh. Dan putri lanyap ini biasanya kalau putri luruh ini menggunakan sifat-sifat atau karakter yang halus sekali seperti Sinta, kemudian tokoh-tokoh wayang yang lain yang memiliki peran halus. Kalau lanyap ini rias putri tetapi yang memiliki peran agak tegas ya, seperti tari Srikandi, tokoh-tokoh Srikandi atau Mustokoweni ini menggunakan putri lanyap. Oke, jadi untuk pertanyaan tari Rahwana riasnya menggunakan rias putra gagah prenges. Oke, lanjut ya. Seorang siswa melakukan pementasan tari prajurit dengan tempo yang tepat sesuai dengan iringan musik gamelan. Siswa tersebut menguasai unsur tari berupa, kalian lihat kuncinya yaitu di sini, tempo yang tepat. Tempo yang tepat itu berkaitan dengan irama. Mana irama? Nah, di sini wirama ya. Jadi wirama itu berkaitan sama musik, iringan, tempo ya, atau irama ini. Kalau wirasa ini berkaitan dengan penjiwaan atau rasa yang dibawakan oleh penari itu bagaimana, penjiwaannya bagaimana. Kalau wiraga itu berkaitan dengan badan atau tubuh ya, gerakannya itu seperti apa, hafal gerakan atau tidak.
kemudian bentuknya seperti apa. Nah, ini berkaitan sama wiraga. Kalau wibawa dan wiguna ini tidak termasuk dalam unsur tari, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, gambar di bawah ini merupakan kesalahan dalam menggunakan aksesoris yang kurang tepat, sehingga di pertengahan pementasan aksesoris tersebut lepas dan mengganggu penari. Apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut terjadi? Nah, biasanya itu terdapat kesalahan-kesalahan pada penggunaan aksesoris pada saat kalian pentas. Di sini ada satu contohnya, aksesorisnya hampir lepas ya di sini. Ini sangat mengganggu sekali. Nah, bagaimana kalau ini terjadi? Apakah membiarkan aksesoris tersebut hingga jatuh sendiri ke lantai? Ini kurang tepat ya. Kemudian membiarkan aksesoris tersebut seakan tidak mengganggu. Ini juga tidak tepat karena jelas-jelas ini mengganggu, sedangkan di sini tidak mengganggu. Nah, ini salah. Kemudian ini melepas aksesoris tersebut secara langsung di atas panggung. Nah, ini kurang tepat juga karena melakukan gerak-gerak di atas panggung yang tidak sesuai dengan rencana itu adalah kesalahan fatal. Jadi, ini tidak tepat ya. Kemudian, meminta bantuan teman untuk melepaskan aksesoris tersebut. Ini juga salah karena meminta bantuannya di mana? Tidak ada keterangannya di sini. Kalau yang terakhir, keluar dari panggung untuk melepas aksesoris, lalu masuk lagi untuk melanjutkan tarian. Nah, ini pilihan yang paling tepat. Kalian harus keluar dari panggung dulu untuk melepas aksesoris. Setelah itu baru masuk lagi untuk melanjutkan tarian. Jadi, kalian itu tetap menghormati penonton dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu di atas panggung. Kalau ada kesalahan seperti ini, langsung saja keluar panggung, kemudian dibetulkan atau dilepas aksesorisnya, kemudian masuk lagi ke panggung untuk melanjutkan tari. Oke, itu saja. Kemudian kita selesaikan. Ini diisi bebas ya. Dan kita kirim hasilnya. Akan kita lihat hasil nilainya berapa. Direkap nilai. Di sini nilai kalian setelah mengerjakan otomatis akan langsung keluar. Jadi kalian bisa mengeceknya sendiri di link yang sudah Bu Indra sampaikan. Nah, 100 ya, karena Bu Indra sudah memasukkan semuanya sesuai dengan kunci jawaban. Oke. Silakan kalian pelajari baik-baik, simak baik-baik penjelasan Bu Indra yang sudah disampaikan tadi, supaya kalau ada ulangan lagi kalian bisa mengerjakannya dengan lebih baik dan lebih benar. Jadi kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, sekian dari Bu Indra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.